Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Babu sujudis sahwi. Sunnatun inda tarki ma'murin bihi aw fi'lin manhiyin anhu. Fal awwalu in kana ruknan wajaba tadarakuhu. Wa qad yushra'u sujudu kaziyadatin hasalat bitadaruki ruknin kama sabaqa bi tartibi aw ba'dan wa huwal kunutu wa qiyamuhu wa tasyahhudul awwalu aw qu'uduhu wa kaza salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fil azhari sajada wa qila in tarakahu amdan fala. Babus sujudis sahwi. Hadza babun li bayani sujud li sababis sahwi. Ini bab menjelaskan tentang sujud lantaran lupa. Jadi kalau dalam sholat ada yang terlupa dikerjakan, maka dikerjakan nanti setelah selesai rakaatnya tasyahud, tahiyat, jangan salam, sujud satu kali. Nah, sujudnya itu namanya sujud sahwi. Ya. Sunnatun inda tarki ma'murin bihi. Hukumnya sunnah ketika meninggalkan yang diperintah. Ya. Jadi apa yang diperintah, yang mesti dilakukan, ditinggalkan, ingat, kerjakan. Dan nanti berarti sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sebuah pengakuan bahwa kita lemah, lupa, lalai. Ya. Au fi'li manhiyin anhu, atau melakukan yang dilarang darinya. Anhu ay anil musalli. Ya. Ya. Melakukan hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan, menambahkan tanpa sadar, umpamanya sujudnya 3 kali. Nah itu maka nanti harus sujud sahwi, karena itu dilarang. Fal awwalu, maka yang pertama, artinya meninggalkan yang diperintah itu. Ya, in kana ruknan, apabila yang ditinggalkannya rukun, baca Fatihah, rukun, nah ditinggalkan, wajabat tadarukuhu, maka wajib ia menyusulnya. Ya, jadi umpamanya kita sholat ya, kita kan Allahu Akbar, baca istiftah. Istiftah itu kalau ngelamun ujungnya dia seperti Fatihah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu karena min dia ngelamun wa ana minal muslimin, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena perasaannya sudah baca Fatihah, karena belakangnya sama. Ya, kemudian ruku dia Allahu Akbar. Kayaknya enggak baca Fatihah tadi. Ya kan? Balik aja. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai selesai, ruku, ulang lagi, selesai,
tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatu thayyibatullah, innaka hamidum majid, mestinya salam, jangan salam. Allahu akbar, sujud. Ya, satu kali langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu menandakan kita kecil, lemah, tidak mampu, lupa. Ya, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi bacanya apa? Tidak ada yang khusus, berarti mengikuti sujud-sujud yang ada. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu bacanya itu tetap ada di kitab fikih itu. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Tapi boleh kita membaca itu, tapi itu bukan warid anin Nabi. Itu bukan dari Nabi. Ya, jadi yang dari Nabi itu tetap bacaannya sama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oke, itu kalau rukun seperti itu yang ditinggal. Wa qad yusra'u sujudu, ya, dan disyariatkannya sujud kaziyadatin, seperti tambahan. Ya kan, mestinya innaka hamidum majid udah rapi tuh. Karena dia tambah sujud, kaziyadatin, seperti tambahan, hasolat bitadaruki ruknin, yang menyusul pekerjaan rukun, ya, tasyahud itu. Kama sabaqa fit tartibi, sebagaimana telah lalu pembahasannya ketika tartib. Tartib itu urutan sholat. Nah, tadi kalau baca doa istighfar, karena nadanya seperti nada Al-Fatihah, orang langsung baca surah. Nggak boleh ngelamun. Ini juga habis selesai gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, langsung sujud. Ya, Allahu akbar, duduk. Allahu akbar, sujud. Kayaknya tadi enggak ruku. Nah, langsung aja Allahu akbar, diri lagi, langsung ruku. Nah, yang tadi itu yang lewat tidak dihitung sama sekali. Tidak batal sholatnya, nanti setelah tasyahud, setelah tahiyat, sujud satu kali. Ya, sujud sahwi. Ya. Itu yang dimaksud kama sabaqa fit tartib, ya, sebagaimana terlalu pada tartibus sholat, ya, urutan sholat. Au ba'dan, ya, ini ba'dan atau kepada ruknan. Maksudnya ba'dan di sini maknanya sunnah sunnah ab'ad, ya. Jadi dimaksud ba'dan, tapi yang dimaksud ab'ad, sunnah yang hampir mendekati wajib, tidak wajib. Jadi gini bedanya. Sunnah ada dua, ada sunnah abad, yang kalau ditinggalkan sunnah abad ini harus sujud sahwi, namanya abad. Sini disebutnya ba'dan, tapi yang dimaksud abad. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat ini kalau ditinggal nggak perlu sujud sahwi. Contohnya takbir intikal. Takbir intikal itu pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu namanya takbir intikal. Sunnahnya sunnah hayat. Kalau ditinggalin tidak menyebabkan harus sujud sahwi. Umpamanya sholat, sakit gigi, agak pakai Allahu Akbar tuh sah. Nah, apakah dia meninggalkan sunnah abad itu harus sujud syukur? Enggak. Nah, kalau sunnah abad kalau ditinggalkan
seperti meninggalkan rukun, ya, seperti meninggalkan yang wajib. Wawal kunutu, yang pertama kunut, ya, ini indah mazhabi syafi'iyah. Menurut mazhab syafi'i, kunut itu sunnah abad. Kalau ninggal kunut kelupaan, nanti sujud sahwi, salatnya sah. Ya, wa qiyamuhu, berdirinya kunut. Jadi berdirinya sunnah abad, kunutnya sunnah abad. Maksudnya berdirinya itu menjadi dua. Ada orang kunut tapi sambil jalan itu, Allah liman hamidah, mestinya kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, gitu. Enggak sah. Karena dia mesti kunutnya dalam keadaan berdiri, ya. Wa tasyahudul awwalu, yang ketiga tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal tuh. 2 rakaat tasyahud. Nah, itu kalau ditinggal, tertinggal, maka harus sujud sahwi. Boleh nggak sengaja ditinggal? Boleh. Kalau naik pesawat waktunya mepet, tinggal aja, tapi nanti sujud sahwi. Ya, kunut pertama. Tapi kalau kunut kedua, rukun, harus dikerjakan, ya, batal tidak dikerjakan. Au qu'uduhu, atau duduknya tasyahud. Ya, sama seperti kunut, artinya kunutnya, berdirinya, tasyahud dan berdirinya. Wa kadza sholatu 'alan nabi fihi, demikian juga membaca salawat nabi fihi ay fi tasyahudil awal, pada tasyahud awal baca salawat nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sunnah abad pada tasyahud awal. Pada tasyahud akhir wajib, ya, bukan sunnah hay'ah, ya. Fil azhari sajadah, maka menurut kaul yang paling zahir, ya, melahirkan sujud sahwi kalau tidak baca salawat nabi. Wakila, dan dikatakan oleh ulama, intarokahu amdan falah, apabila disengaja meninggalkannya, tidak baca salawat, jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Allahu akbar. Emang sengaja dia tinggalkan salawat. Ulama ada yang mengatakan, ya, kalau sengaja ditinggal ya sudah, tidak sujud sahwi. Ya, itu penjelasannya seperti itu. Kultu, aku berpendapat, kata Imam Nawawi, wa kaza sholatu alal ali, demikian juga membaca salawat alal ali, artinya wala alihi wa sahbihi, keluarganya Nabi kan, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan keluarganya? Wa kaza sholatu alal ali, demikian juga membaca salawat kepada keluarga Muhammad. Haitsu sanannaha, sekiranya dia menganggap hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Gini, ulama fikih, ya. Jadi beliau ini sebenarnya, ini kitab fikih, tapi beliau ini muhaddis tulen, ya, ahli pakar dalam hadis. Nah, di dalam kitab fikih, apa bedanya tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Ini menurut fuqaha. Di tasyahud awal, Allahumma sholli ala Muhammad, dah cukup, Allahu akbar. Kalau di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajib tuh di rakaat akhir.
Imam Nawawi satu, Imam Al-Ghazali dua, mengatakan sunnah membaca wa ala ali Muhammad sunnah. Kenapa? Kenapa kita mesti pelit? Alasannya karena kita nanti dianggapnya pelit, ya, sehingga menurut beliau dengan Imam Ghazali sama, baca salawat dengan wa ala ali Muhammad. Ya, walaupun fuqaha mengatakan sunnah. Ini perbedaannya. Ya, jadi bagi orang yang mengatakan itu sunnah, maka kalau dia kelupaan harus sujud sahwi. Tapi kalau dia mengatakan wah itu bukan sunnah, sekedar mubah, boleh dibaca, boleh tidak. Kalau dia tinggalkan, tidak usah sujud sahwi. Itu perbedaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir, ya. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahuinya. Wala tujbaru sa'irus sunani, dan tidak menarik, ya, keseluruhan sunnah-sunnah yang lain, ya. Artinya tidak menarik kesunahan sujud sahwi dan kesunahan yang lain. Wasani, yang kedua, illam yabtulu amduhu, apabila tidak membatalkan apabila disengaja. Kal iltifati, seperti menoleh, lagi sholat nengok ke kanan ke kiri, itu namanya, ya, melakukan sesuatu yang tidak batal seandainya disengaja. Nabi pernah dalam sholat, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi pernah sholat menengok beliau, ya, ke kanan, ke bukit, ya, karena ada pergerakan di bukit itu. Jadi khawatir, ya, ada musuh, Nabi nengok gitu. Nah, kita juga boleh kalau hajat, lil hajat, makanya kita lagi sholat gitu. Anak itu kenapa anak kecil disuruh pakai kakinya itu dipakai kincring gitu, apa namanya tuh? Jadi kalau dia jalan kincring gitu. Boleh orang ibu nengok gitu. Anaknya kemana itu kok bunyi kencring gitu, nggak apa-apa, tidak, dia melakukannya itu lil hajat karena keperluan, khawatir anaknya. Ini pentingnya, ada anak udah rada gede gitu, cuma udah bisa korek api gitu. Anaknya itu lagi seneng karena ngelihat api lagi bakar hordeng rumahnya gitu. Ya, emaknya sholat gitu, mau keluar nggak boleh, ya kebakar lah, nggak apa-apa. Bahkan bukan cuma nengok, lari, angkat anaknya, ambil koreknya, ambil air 1 cibuk, matiin dulu, terusin sholatnya, nggak batal, karena itu darurat. Ya, jadi tidak membatalkan sholat. Ya, ya, contohnya kal iltifati, menoleh, wal khotwataini, ya, melangkah dua langkah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, 2 kali melangkah. Lam yasjud li sahwihi, maka tidak sujud dengan sujud sahwi. Karena dia ukurannya itu dilakukan dengan sengaja, tidak membatalkan, ya, tidak. Wa illa, ya, apabila tidak demikian, artinya melebihi sajadah, ya, maka dia harus sujud sahwi. Illam tabtul bisahwihi, meskipun tidak membatalkan dengan kelalaiannya, melangkahnya berapa kali langkah,
nengoknya berulang-ulang gitu. Harus sujud sahwi. Ya. Katsirun fil asahi, yang berulang-ulang dilakukannya itu. Fil asahi menurut kaul yang paling sahih. Ini kita baca kitab ini sengaja kita baca matannya, ya, matannya bukan sarahnya. Dulu saya ngaji sama Muallim Syafi'i Hazani, ini baca ini di Tepekong, Kebayoran Lama itu, Grogol Selatan. Yang dibaca sarahnya, tapi beliau bilang kalau baca matannya bisa, maka lebih bagus baca matan, karena kalau kesulitan baru lihat sarahnya. Ya, jadi sengaja ini karena di sini kitabnya udah beberapa kali gitu, fikih. Yang lalu Al-Muqaddimatul Hadramiyah kita baca matannya. Jadi kalau kita bisa baca matan, emang tikungannya tajam-tajam, ya. Nah, kalau rumit turun di bawahnya, di syarahnya. Wa tatwilu ruknil qasiri iya betulu amduhu fil asahi fayasjudu li sahwihi. Wa tatwilu ruknil qasiri, memanjangkan rukun pendek. Mana rukun pendek? Pertama, i'tidal. I'tidal itu setelah kita ruku, sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Itu nggak boleh lama. Nah, sekarang di situ kita lama gitu. Umpamanya baca Al-Fatihah gitu. Nah, nanti sujud sahwi karena dia rukun qasir. Yang kedua, rukun qasir itu duduk di antara sujud. Sujud ya. Allahu Akbar. Duduk tuh, duduk sebelum sujud kedua, dia rukun qasir, tidak boleh lama. Ngelamun dia. Ngelamun. Ternyata udah lama, baru ingat ya Allahu Akbar, nanti sujud sahwi. Ya. Jadi rukun yabtulu amduhu, yang sengaja, ya, yang batal bila disengaja. Fil asahi menurut kaul yang sahih. Fayasjudu, maka ia sujud li sahwihi karena kelalaiannya. Jadi sujud sahwi. Nah, kalau mana ukuran panjang? Nah, ukuran panjang dan rendahnya itu, pendeknya itu, jadi dia jangan lama-lama. Mana ukuran pendeknya itu? Ada yang dibaca sama Nabi itu kan, Rabbana walakal ham. Itu. Tapi dalam hadis lain, Rabbana walakal ham. Mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min say'im ba'du. Nah, panjangnya itu maksimal segitu. Jangan panjang lebih melebihi itu. Nah, kalau sampai dia ngelamun, lupa, udah lama, baru ingat Allahu Akbar, sujud sahwi nanti. Ya. Fal i'tidalu qasirun. I'tidal dihukumkan qasir, ya, sama i'tidal itu. Artinya hukumnya diberlakukan seperti itu. Wa kadzal julusu baina sajadatain, ya, demikian juga sujud duduk di antara dua sujud fil asahi menurut kaul yang paling sahih. Walau naqala ruknan qauliyan kafatihatin fi ruku'in aw tasyahudin. Ya, walau naqala ruknan qauliyan, seandainya memindahkan orang yang sholat rukun qauli. Rukun qauli kewajiban yang mesti diucapkan. Kafatihatin, seperti baca Fatihah. Baca Fatihah dipindahin. Fi ruku'in, ketika ruku,
ketika ruku baca Fatihah dia. Au tasyahudin, atau baca Fatihahnya ketika tasyahud. Lam tabtul bi'amdihi fil asahi, tidak batal dengan menyengaja. Tidak batal sholatnya. Ya, bi'amdihi dengan menyengaja fil asahi. Menurut kaul yang sahih nggak batal. Makruh. Lagi ruku baca Fatihah, lagi tasyahud baca Fatihah. Ya, tidak batal tapi makruh. Lalu bagaimana? Wa yasjudu li sahwihi fil asahi, maka sujud ya karena kelalaiannya fil asahi menurut kaul yang sahih. Ya. Nah, itu bisa jadi ya. Karena membaca Fatihah rukun, tapi bukan pada tempatnya. Ini yang dimaksud tidak batal, maksudnya Fatihah ketika dia berdiri sudah baca Fatihah gitu loh. Dia baca Fatihah, tapi ruku dia baca Fatihah. Tasyahud dia baca Fatihah. Batal enggak? Enggak batal. Ya, tapi nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia baca Fatihah di ruku, baca Fatihah di tasyahud, waktu berdiri dia nggak baca Fatihah, ya batal. Harus diulang, harus naik lagi seperti pelajaran yang tadi di depan. Langsung kembali ke atas, ya. Itu mesti dibedakan, ya. Ya, jadi wa yasjudu li sahwihi fil asahi, maka ya sujud ya karena lalainya fil asahi menurut kaul yang sahih. Wa ala hadza tustasna hadhihi suratu min qaulina, dengan wa ala hadza ay wa ala qauli hadza, ya, menurut pendapat ini tustasna hadhihi suratu, dikecualikan dari gambaran kasus yang seperti ini min qaulina, sekiranya kita berpendapat malaya betulu amduhu la sujuda li sahwihi, sesuatu yang tidak batal disengaja ya, la yasjuda li sahwihi, tidak ada sujud bagi sujud sahwi, ya. Itu dikecualikan kalau ada orang yang berpendapat seperti itu. Maksudnya beliau ini di luar pendapat beliau, ada ulama mengatakan ini kaidah ma la yabtulu amduhu la sujuda li sahwihi. Itu kaidah menurut ulama selain beliau. Sesuatu yang dikerjakan tidak membatalkan, tapi tadi itu baca Fatihah waktu ruku, baca Fatihah ketika tasyahud, kan disengaja aja nggak batal. Kalau menurut kaidah ini nggak perlu sujud sahwi, menurut ini. Tapi menurut beliau harus sujud sahwi. Menurut kalau yang paling sahih itu seperti itu. Itu bedanya. Jadi ini ma la yabtulu amduhu la sujuda li sahwihi adalah kaidah fiqhiyah, ya. Titik, ya. Walau nasiyat tasyahudal awwala, seandainya seseorang lupa membaca tasyahud awal, Allahu Akbar, sudah sampai berdiri, fadzakarahu ba'da intisabihi, maka ia mengingat setelah tegak berdiri. Udah berdiri tegak baru ingat tidak baca tasyahud awal, ya, lam ya'ud lahu, maka jangan kembali. Maksudnya jangan turun, udah terusin aja, tinggal saja tasyahud awal. Kalau sudah berdiri baru ingat, tinggal aja. Kecuali waktu mau Allah, waktu mau naik, ingat duduk tasyahud. Tapi kalau udah berdiri, tinggal aja. Nanti ganti sujud sahwi.
Fa'in ada, apabila dia kembali, artinya udah berdiri tapi dia turun. Aliman bitahrimihi, dia mengetahui keharamannya, tidak bolehnya, ya, batolat sholatuhu, gitu ya, batal sholatnya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau udah lewat, udah berdiri, udah lewatin aja. Au nasian, atau dia lupa, ya, dia lupa tasyahud awal, ya, fala, maka dia tidak perlu, ya, sujud. Wa yasjudu, ya, au nasian, atau karena dia lupa, ya, fala, ya, maka dia tidak kembali, ya, ini fa'in ada, jadi fala i'adata, maka dia tidak kembali. Wa yasjudu lisahwi, maka dia sunnah sujud sahwi. Kalau lupa kan nggak mungkin kembali kan, orang lupa. Au jahilan, atau karena belum mengerti, belum paham, ya, ya, sudah tidak ada masalah. Fakadha, ya, fakadha fil asahi, demikianlah menurut kaul yang paling sahih. Ya. Walil makmumi, dan bagi makmum al-audu limutaba'ati imamihi fil asahi. Bagi si makmum, ya, maka dia al-audu, dia mengulang limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imam, ya, fil asahi, menurut kaul yang sahih. Artinya kalau makmum, apakah itu kesalahannya dia tahu atau dia tidak tahu, maka dia ikuti saja pekerjaan imam. Kayak gini, umpamanya ada masbuk masuk di rakaat kedua, imam di rakaat pertama sholatnya sendiri, dia kasusnya gitu, lupa baca Fatihah, kemudian dia perbaiki Fatihahnya, makmum masuk di rakaat kedua, imam dia harus sujud sahwi karena lupa. Makmum kan nggak tahu, kalau imam ada kesalahannya. Maka ketika innaka hamidum majid, selesai tasyahud, dia tidak salam tapi sujud. Ya, makmum yang tidak tahu harus sujud. Kalau makmum harus ikut. Kalau dia tidak mau sujud, nah dia mesti niat mufarraqah, keluar dari berjamaah. Tapi kalau dia ikut, dia mesti sujud walaupun dia tidak tahu kesalahan imamnya itu apa, gitu. Ya, karena terjadinya pada rakaat yang pertama, itu bisa jadi seperti itu. Qultu, saya berpendapat al-asahhu wujubuhu, ya, menurut kaul yang paling sahih hukumnya wajib, ya, ya, harus, ya, mengikut, ya. Wallahu a'lamu, ya, Allah yang lebih mengetahui. Walau tadzakkara qabla intisabihi, apabila ingatnya seseorang tidak mengerjakan tasyahud awal, ingat kapan? Qabla intisabihi, sebelum berdiri tegak, baru seperapat berdiri, ya, baru Allah, baru bergerak itu, ada lit tasyahudi, maka dia kembali untuk tasyahud, duduk. Kalau belum berdiri, duduk, ya, turun aja. Wa yasjudu in kana shara ilal qiyami aqraba. Wa yasjudu, dan dia sunnah sujud sahwi in kana shara ilal qiyami, apabila menjadi dirinya kepada diri aqraba, lebih dekat. Ya. Jadi umpamanya gini, lebih dekat. Yang tengah-tengah itu posisi ruku. Di bawah nih, ya, Allahu Akbar, posisi ruku, itu tengah-tengah. Kalau dia sudah melebihi ruku tapi dia turun, walaupun belum tegak. Kalau hukum tegak nggak boleh turun, batal. Ini belum tegak,
Dia turun tapi sudah lebih dekat ke berdiri, sujud sahwi. Tapi kalau dia tengah-tengah atau baru tidak nyampe setengah, ulang saja tasyahudnya. Ya, seperti itu. Walau nahada, seandainya dia bangkit amdan dengan sengaja, fa'ada, kemudian dia mengulang, turun ke bawah, batalat, batal. Jadi kalau udah lewat, ya sudah, lewatkan saja. In kana ilal qiyami aqraba, apabila ya kepada berdiri dia lebih dekat. Ya, kalau lebih dekat berdiri, tinggalkan saja. Kalau lebih dekat ke duduk, duduk, ulangi. Ya, seperti itu. Walau nasya kunutan, seandainya orang yang sholat lupa kunut, pada kamahu fi sujudihi, maka mengingatkan dirinya ketika sujud, lam ya'ud lahu, tidak mesti ulang, tidak mesti kembali. Ya, waktu sujud nggak perlu karena dia sudah mengerjakan rukun. Ya, sementara yang ditinggalkan kunut sunnah hukumnya. Jadi lam ya'ud lahu. Au qablahu, atau sebelum sujud dia ingat ada, ya, maka dia kembali, artinya kerjakan kunutnya. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud sahwi. In balagha haddar raki'i, apabila mencapai batasan orang yang ruku, ya. Kalau batasan ruku itu ya sudah sujud sahwi. Kalau dia makmum, imamnya enggak kunut, itu sebaiknya dia mau parokoh apa sujud sahwi? Enggak, bagusan ikut imam. Jadi kita orang Syafi'iyah gitu ya, orang Nahdiyin, kemudian imamnya itu Salafi yang tidak kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Bagusan kita mufarraqah, kita kunut, atau kita melanjutkan ikut sama imam tapi tidak kunut. Bagusan melanjutkan walaupun tidak kunut. Ya. Tapi nggak sujud sekali berarti? Nggak usah. Kan kita ikut imam, kecuali imamnya sujud. Ya. Ya, itu perbedaannya seperti itu ya. Walau syakka fitarki ba'din, seandainya ragu seseorang fitarki ba'din, dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi ini ba'dun bimaknan ab'ad ya. Walau syakka fitarki ba'din, seandainya lupa seseorang dalam meninggalkan, ya ragu, kalau tadi meninggalkan, kali ini ragu, sajadah, ya, maka dia sujud sahwi. Au firtika bimanhiyin fala, atau di dalam mengerjakan hal-hal yang dilarang, melangkah, ya, nengok ke atas, ya, itu tarku manhiin, ya, firtika bimanhiin fala, fala sajadah, ya, tidak sujud karena ragu, ya. Jadi pokok masalah ini falau syakka, kalau tadi memang meninggalkan, ya. Kalau ragu tidak. Falau saha wa syakka, falau saha, seandainya seseorang itu lalai, wa syakka, dan ragu, hal sajadah, apakah dia sudah sujud sahwi apa belum? Fal yasjud, maka hendaknya dia sujud. Kok bisa? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, yang masih ingat ingatannya, jangan protes teks ini. Ya, apa iya orang baru aja tapi lupa umpamanya itu. Kalau orang yang sudah tua sangat memungkinkan. Ya, jadi yang masih bagus diem aja. Falau syakka,
Ya, seandainya ragu seseorang, as-shalla salasan am arba'an, apakah dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat? Ata bi rakaatin, maka dia ya mengerjakan 1 rakaat lagi. Jadi kalau 3 apa 4, ambil bilangan yang terkecil. 3 apa 4? 3. Nanti istrinya bilang anaknya, woi, udah 4, woi, gitu. Nggak berlaku karena dia bukan jamaah. Ya, yang bisa menegur kalau jamaah. Ya. Jadi walau syakka as-shalla salasan am arba'an, seandainya dia ragu apakah 3 4 atau bi rakaatin, maka dia menambahkan, mengerjakan 1 rakaat. Jadi diambil bilangan yang terkecil. Wasajada, tapi dia sujud sahwi karena ada cacat, ya, ada kesalahan. Wal asahu annahu yasjudu, kaul yang sahih bahwa dia sujud sahwi inzala syakkuhu qabla salamihi, ya, meskipun hilang keraguannya sebelum salam. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka hamidum majid. Dia ingat nih, ya, kan mestinya kalau udah ingat enggak ya, masih dia diminta menurut yang sahih meskipun keraguannya itu qabla salamihi, ya. Ya. Wa kaza hukmu ma yusallihi mutaraddidan, demikian juga hukum yang ia salat dalam keadaan ragu, mutaraddidan ayyasyukku, ya, meragukan, wahtamala kaunuhu zaidan, dan kemungkinan bahwa dia menambahkan, ya. Jadi karena dia mutaraddid, orang yang ragu, maka bisa jadi kaunuhu zaidan, dia menambahkan dari yang diragukan itu, ya, bisa jadi itu. Wakaza hukmu, artinya sama juga hukumnya, berarti dia sujud sahwi. Seperti umpamanya tadi kayaknya saya sujudnya 3 dah, bukannya 2 gitu. Nah, dia ragu tapi perasaannya seperti itu, sujud sahwi. Wala yasjudu lima yajibu bikulli halin idza dzala syakkuhu, dan tidak sujud lima yajibu bikulli halin, ya, tidak sujud bagi yang wajib pada setiap keadaan idza dzala syakkuhu, apabila hilang keraguannya, dia ragu sesuatu gitu, ya, tadi baca Fatihah apa enggak gitu, berarti nanti dia mesti sujud sahwi gitu. Sebelum selesai ingat gitu, berarti hilang kewajibannya, ya. Misaluhu, perumpamannya, syakka fi salisati, ragunya seseorang pada rakaat ketiga. Asalisatun hiya amrabi'atun, apakah dia dalam 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya, orang sholat isya ini 3 atau 4. Fatadzakkara fiha, maka dia ingat pada yang dia lupa itu tadi, ya, ingat, 3, 4 gitu. Lam yasjud, maka tidak disunahkan sujud sahwi karena ingat. Au fir rabi'ati, atau pada rakaat keempat, ya, pada rakaat keempat, ya, sajadah, maka dia diminta sujud, ya, karena dia, kenapa sujud pada sampai ke rakaat keempat itu, ketika 4 berarti kan dia ngitungnya 3. Waktu dia ngitung 3, orang lain bisa jadi lihat dia sudah 4. Waktu dia mengempatkan, menurut orang lain dia 5 rakaat, ya. Maka sajadah, maka dia harus sujud.
walau syakka ba'da salami fi tarki fardin lam yu'athir 'alal masyhuri wallahu a'lam.